Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga menyenangkan ya. Berjumpa dengan Kanisa. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai fungsi linier. Sebelum kita masuk pembahasan, kakak ingin menyampaikan sesuatu nih pada kalian. Simak ya. Setiap dari kita yang mempelajari ilmu matematika pasti pernah nih bertemu dengan yang namanya fungsi. Sebetulnya kita bisa menentukan hasil yang kita inginkan asalkan kita bisa memasukkan variabel yang tepat pada fungsi yang tepat. Sama halnya dengan kehidupan kita, fungsi yang kita miliki ibarat keimanan yang dimiliki. Jika kita menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita, sebagai aturan hidup kita, maka untuk menentukan hasil akhirnya adalah dengan taat kepada syariat Islam. Ketika kita taat, maka balasan di akhirat adalah surga. Tapi jika kita bermaksiat, maka kita akan mendapatkan siksa di neraka. Jadi, akhir hidupmu bergantung pada amalanmu. Standar perbuatanmu juga bergantung pada keimanan yang kamu miliki. Maka penting nih bagi kita untuk memilih keimanan yang tepat yang bisa menjadi standar perbuatan kita, hingga bisa mengantarkan kita pada kenikmatan surga. Wah, secara tidak langsung pengaplikasian teori fungsi ya. Oke, gimana? Luar biasa kan terkait fungsi? Yuk kita belajar fungsi linier bersama-sama. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu yang pertama adalah menyebutkan bentuk umum fungsi linier, kemudian menggambar skitsa grafik fungsi linier, dan yang terakhir adalah menentukan daerah asal maupun daerah hasil dari suatu fungsi linier. Yuk coba diingat terkait relasi dan fungsi, pasti sudah tidak asing lagi kan kalian mendengar istilah ini? Coba diperhatikan gambar di samping. Pada gambar pertama, itu dikatakan bukan fungsi. Sedangkan gambar kedua dikatakan sebagai fungsi. Nah, dari kedua gambar tersebut, kita bisa kan menarik definisi dari fungsi itu apa? Kakak beri waktu untuk berpikir ya. Gimana? Sudah tahu definisi fungsi itu apa? Jadi, fungsi adalah relasi yang memetakan setiap anggota domain tepat ke satu anggota kodomain. Ingat ya, hanya satu. Salah satu contohnya ini nih. Kira-kira fungsi bukan ya? Coba kalian tebak. Oh, ternyata bukan. Kenapa bukan fungsi? Coba perhatikan. Terdapat anggota domain yang memiliki pasangan ganda di kodomain. Dan terdapat juga anggota domain yang tidak memiliki pasangan di kodomain. Nah, itulah yang menyebabkan relasi ini tidak bisa dikatakan fungsi. Lalu, seperti apa kira-kira yang disebut dengan fungsi? Nah, ini dia. Diperhatikan ya gambarnya. Sekarang kalian perhatikan. Himpunan A disebut daerah asal atau domain, yang anggotanya terdiri dari ayam, burung, anjing, dan juga kucing. Sedangkan himpunan B disebut sebagai daerah kawan atau kodomain, yang anggotanya terdiri dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, sedangkan anggota himpunan yang di B yang memiliki pasangan di A itu disebut dengan daerah hasil atau range. Nah, di sini anggotanya adalah ovipar dan juga vivipar. Sampai di sini sudah jelas kan terkait daerah asal dan daerah hasil? Jika kita berbicara tentang fungsi, apa saja coba fungsi yang kalian ketahui? Ya, banyak sekali. Ada fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan masih banyak lagi. Tapi, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi linier. Sekarang kakak tanya nih, apa sih fungsi linier itu? Ada yang tahu? Fungsi linier adalah suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Ingat ya, 1. Nah, di mana skitsa grafiknya nanti berupa garis lurus. Bentuk umum dari fungsi linier ini bisa kalian lihat seperti di samping ini. F memetakan X ke AX plus B, atau bisa kita tulis Fx sama dengan AX plus B, di mana fungsi X ini bisa ditulis dengan Y, sehingga Y sama dengan AX plus B. Untuk memudahkan kita dalam menentukan daerah asal dan juga daerah hasil, kita sketsa grafiknya terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita praktikkan bersama. Kita pakai soal di samping ini. Coba kalian perhatikan, soalnya adalah gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2X plus 6.
Kemudian, tentukan daerah asal dan juga daerah hasilnya. Oke, langkah yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu titik potongnya dengan sumbu X. Dengan cara apa? Yaitu kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan 2X plus 6. Maka 0 sama dengan 2X plus 6. Nah, masing-masing ruas kita kurangi dengan 2X. Diperoleh 2X sama dengan min 6. Selanjutnya, masing-masing ruas kita bagi dengan 2. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 3. Jadi, koordinat titik A adalah negatif 3,0. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan 2X plus 6. Maka Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 6. Diperoleh Y sama dengan 6, sehingga diperoleh koordinat titik B adalah 0,6. Selanjutnya adalah kita hubungkan titik koordinat A dan juga B yang sudah kita tentukan tadi. Pada koordinat kartesius, kita letakkan titik A di negatif 3,0 dan titik B ke 0,6. Kemudian kita hubungkan kedua titik ini dan akan terbentuk garis lurus. Inilah grafik fungsi Y sama dengan 2X plus 6. Dari grafik tersebut, diperoleh yang pertama, semua nilai X memenuhi. Berapapun nilai X pasti memiliki tepat satu pasangan Y. Dapat kita tulis, daerah asalnya adalah X, di mana X bilangan real, atau bisa dinotasikan dengan DF sama dengan X, di mana X bilangan real. Nah, yang kedua, semua nilai Y memenuhi. Berapapun nilai Y pasti memiliki pasangan di X. Nah, sehingga daerah hasilnya adalah Y, di mana Y adalah anggota bilangan real. Atau bisa dinotasikan dengan RF sama dengan Y, di mana Y anggota bilangan real. Daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi bisa kita tulis dalam bentuk interval. Misalnya ditulis seperti ini. Fx sama dengan 2x plus 6 dengan x lebih dari sama dengan negatif 3 dan x kurang dari sama dengan 1. Dengan demikian, daerah asal fungsi tersebut adalah semua bilangan real x yang dibatasi interval ini. Jadi, gambar grafiknya dapat kita lihat seperti di samping ini. Nah, berdasarkan grafik tersebut, kita bisa melihat yang pertama adalah nilai x-nya dari negatif 3 sampai 1. Sehingga daerah asalnya dinotasikan dengan df sama dengan x, di mana x lebih dari sama dengan negatif 3 dan x kurang dari sama dengan 1. X anggota bilangan real. Yang kedua, kita lihat nilai y-nya, yaitu 0 hingga 8. Sehingga dapat dihasilkan dan dinotasikan seperti ini. RF sama dengan y, di mana y lebih dari sama dengan 0 dan y kurang dari sama dengan 8. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan bentuk umum dari fungsi linear, kemudian langkah-langkah menggambar fungsi linear, serta menentukan daerah asal dan juga daerah hasil fungsi linear. Nah, untuk lebih memahami lagi, kalian bisa nih latihan soal yang ada di samping ini. Dan kita akan membahas pada video selanjutnya. Sebelum kakak mengakhiri kali ini, kakak ingin menyampaikan sesuatu nih pada kalian. Apa sih pentingnya belajar matematika? Ada yang bilang kalau belajar matematika itu gak penting. Katanya hidup itu gak harus pintar matematika. Karena banyak kok orang kaya yang gak ngerti sinus, kosinus, dan juga tangen. Katanya masuk surga tuh gak harus pintar integral dan diferensial. Kan malaikat nanyanya siapa Tuhanmu? Bukan nanya rumus Pitagoras. Betul? Lalu, apa sih sebenarnya hukum belajar matematika itu? Kalau kata Profesor Fahmi, hukumnya belajar matematika itu fardu. Tepatnya adalah fardu kifayah. Karena ada kaidah, apabila kewajiban tidak sempurna tanpa adanya sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Begitulah matematika. Banyak hal dalam matematika yang sangat dibutuhkan dalam ibadah. Untuk itulah Al-Khwarizmi juga belajar mengenai matematika. Karena dengan matematika mempermudah ibadah kita. Banyak aspek dalam Islam yang gak bisa dilepasin dengan matematika. Misalnya seperti perhitungan waris, ekonomi, sampai matematika untuk pendekatan sains. Seperti menentukan arah kiblat dan juga waktu sholat. Itu semua pakai matematika loh.
Jadi boleh aja kamu gak ahli matematika, bisa juga kamu belajar matematika. Tapi kalau kamu benci sama matematika atau menganggap matematika itu gak penting, coba dipikir ulang. Bisa jadi matematika itu mempermudah kita dalam beribadah. Bahkan hukum belajar matematika aja fardu kifayah loh. Awas kualat benci sama hal yang wajib. Cukup sekian ya dari kakak, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.